Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan akan dibawakan oleh Pastor Paul dengan tema menunda pekerjaan. Siap-siap para lektor, Ibu Sarma dan tolong Bapak Apeng yang akan membacakan dari Pengkhotbah 11 untuk Ibu Sarma dan Filipi 3 untuk Bapak Apeng. Sebelumnya kita akan berdoa. Nanti Ibu Santi yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Bu Santi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi petunjuk dalam hidup kami. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan pagi hari ini, dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Pastor Fauzan, supaya memberikan hikmat, supaya cakap mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Ya, yang Pengkhotbah 11 Ibu Sarma. Silakan di unmute Bu. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan, Pengkhotbah 11. Beginilah firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagia kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Silakan Pak Apeng. Iya, terima kasih. Terima kasih. Belinda. Filipi. Firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 21. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Kasihan kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Pengalaman segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini hingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Apengkue. Renungan firman akan dibawakan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor. Haleluya, luar biasa. Tiap hari firman Tuhan diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Anda dengar, firman ini bukan buat istrimu, bukan buat suamimu, bukan buat anakmu, bukan buat orang tuamu, bukan buat tetanggamu, bukan buat pendetamu, juga bukan buat jemaatmu, bukan buat ini, firman semua adalah buatmu. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan, Anda mendengar firman itu adalah untukmu, saudara. Ya, ingat-ingat, untukmu. Jadi, nggak heran banyak orang ke gereja dengar firman, orang kemari dengar firman, dia nggak berubah hidupnya. Karena dia berpikir, ceritanya Pak Paul kok kayak orang ini ya? Oh, ceritanya Pak Paul kayak orang ini ya? Oh, enggak, saudara. Itu bukan kayak orang ini ya, kayak kamu. Ya, firman Tuhan ya untukmu. Dengarkan baik-baik, ya, lakukan. Karena firman ini adalah untukmu, dan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, karena ya seperti membangun rumah di atas batu karang. Setiap hari kita bangun rumah kita, saudara. Ya, setiap hari kita bangun rumah kita. Dan kalau Anda membangunnya di atas pasir, suatu ketika hancur.
imanmu itu adalah sebuah bangunan rumah. Ya, dan saya hancur, saudara. Karena saya berpikir firman itu adalah untuk orang lain. Saya lupa membangun diri saya. Keselamatan itu bukan nebeng, keselamatan itu bukan gotong royong. Keselamatan itu private, pribadi, saudara. Setiap Anda harus membangun rumahmu sendiri. Ya, hari ini kita belajar tentang jangan menunda pekerjaan. Banyak orang ya karena besok hujan lagi. Ngapain saya nyuci mobil hari ini ya? Besok hujan lagi. Besok rumahnya kotor lagi. Ngapain saya bersih-bersih rumah? Besok bau lagi. Ngapain saya mandi hari ini? Besok, Anda tunda. Setiap penundaan yang Anda lakukan dalam kehidupan, padahal bukan karena malas loh. Ada orang yang rajin, tapi karena apa? Menunda. Banyak sekali penundaan. Menunda pekerjaan. Banyak orang, dia maunya kerjaan yang besar-besar, tapi nggak mau kerjaan yang kecil-kecil. Saya pernah dikasih tahu ya sama teman saya, Pak Paul ini kan nggak mungkin Pak Paul mau ngerjain yang kecil-kecil. Dulu, saudara, dulu. Banyak orang tidak mau bekerja yang remeh-remeh. Dia merasa dirinya orang hebat. Ya, tapi salah, saudara ya. Saya dulu juga berpikir begitu, saudara. Sampai orang-orang heran. Kamu kan kalau ngerjain ini kan pasti langsung jadi. Iya, tapi saya nggak mau. Itu sepele buat saya nggak mau. Salah, saudara. Banyak orang gagal jadi pengusaha karena dia tidak mau mengerjakan pekerjaan yang sepele. Ya. Dia lebih memilih untuk menunggu di rumah. Padahal semuanya ada, saudara. Banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil sambil dia nunggu di rumah, ya, dia bikin pekerjaan-pekerjaan yang sepele, yang masuk akal, tapi yang menguntungkan. Dia tidak tahu yang mana yang mau tumbuh, yang ini atau yang itu yang tiba-tiba jadi besar. Lalu dia kerja, ya, buka toko makanan, saudara. Tiba-tiba dia lihat peluang, pegang merek tertentu, saudara. Duitnya ada. Dia sudah punya langganan tetap, tinggal digedein. Jadi, padahal dia seorang sarjana mesin, seorang pernah kerja di Astra. Banyak pengusaha biasa, bisnis saya itu nggak nyambung. Karena waktu diajak, ya yang kecil-kecil, yang tadinya cuma iseng-iseng, saudara. Pokoknya daripada nganggur, supaya tangannya jangan berhenti bekerja. Ya, saudara ya, supaya tangannya jangan berhenti bekerja. Kita harus belajar menggunakan setiap waktu itu jangan untuk nunggu, saudara. Nunggu domblong, nganggur. Selama saya di Eropa, saya nggak boleh kerja ya, 2 tahun pertama ya. Maka apa yang saya lakukan, saudara? Saya datangi ya teman-teman yang kita kenal di gereja, di komunitas. Saya pokoknya nggak mau nganggur. Saya nggak tahu, pokoknya saya kerjakan sesuatu. Kenapa kamu tetap ya? Setiap kali saya kerja, maka setiap tangan saya kerja, otak saya jadi pinter. Iya kan? Coba deh Anda amatin. Jangan malah nganggur, saudara. Karena setiap kali Anda bekerja, otakmu jadi tambah pinter. Setiap kali Anda tidak bekerja, otakmu makin beku. Kemudian saya terus bekerja, saudara. Ide
melayani di YouTube, ya. Pak Daniel Alexander sampai gedek-gedek ya, sampai bingung ya. Kamu ini gereja pertama, gereja online pertama di dunia. Kita ini gereja online pertama di dunia, saudara. Komunitas yang hidup seperti ini ya. Semuanya online semuanya ya. Ada yang meninggal saja kita ngirim bunganya online, saudara. Ngirim bunganya online, iya kan? Untung kita enggak ibadah pemakaman online. Nanti ya makamin siapa, saudara. Tapi lagi mami saya juga ibadah pemakaman online ya. Waktu itu pas COVID lagi gila-gilaan ya. Yang datang ibadah cuma 20 orang karena COVID ya. Udah bagus ada yang mau datang. Masih ada Pak Pute ya, Bu Linda masih datang sana. Saudara, komunitas kita ini dibangun ya saat semua orang nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Tiba-tiba komunitas ini jadi. Ya, saya mikir kita mau bikin doa fajar embun pagi. Berat ya saudara tantangannya, serius berat. Biasanya kita jam 11, setengah 12 sudah tidur, saudara ya. Sekarang kita kalau lagi winter, musim salju ini, setengah 12, kita baru selesai di sini. Ya kan, sekarang jam 12, kurang sedikit. Saya kutak-kutuk jam 1 tidur. Tapi kalau lagi musim panas, kita selesai jam setengah 1 sampai jam 1, saudara. Kalau sudah lewat tidur jamnya, saya tidurnya jam 3 pagi sekalian. Nggak bisa langsung tidur, karena sudah lewat jamnya tidur, jamnya ngantuknya kan udah lewat jam 12 malam kan. Ya, tidurnya saya jam 3. Nah, kalau istri saya, anak bersyukur ya. Mau tidur ya tidur aja. Kalau saya nggak bisa, ada jam biologis ya saudara. Wah ini memang repot memang kalau orang sudah punya jam biologis. Jadi kalau saya balik sampai jam 5 baru tidur, waduh itu kacau saudara. Bisa tetap tidur, cuma jam biologis kan balik jam 5 tidur, saya jam 10, jam 11 bangun. Nah repot saudara, padahal kadang-kadang saya jam 8 harus berangkat sekolah. Kalau kuliah online ya nggak masalah ya. Tak 3 rakaat, buka Zoom, dengerin sambil ngantuk-ngantuk. Ya kan? Tapi kalau lagi sekolah bahasa online saudara, mesti datang, repot. Nah intinya pokoknya saudara ya, ini dibangun ya karena ada orang-orang yang nggak mau nganggur saudara. Semua nganggur, semua diem, stuck. Kita bangun komunitas kita. Kita live sehari 10 jam saudara ya. Bahkan ada dokter medsos ya, bukan saya yang online, Pak HW dan tim ya, Pak HW, Pak Kwang, Pak Bahari dan yang lainnya, Pak HW koordinatornya kan, yang nungguin diaken kita kan. Saya sementara jamnya itu Pak HW live, saya ngajar di Zoom juga saudara, di Zoom juga, di Zoom yang lain ya, saya punya 2 Zoom kan. Terus sementara ada lagi ya kita sesi yang kedua sampai malam ini kita bikin doa fajar waktu Eropa ya kan, doa malam waktu Eropa, fajarnya kalian. Pagi-pagi saya kuliah atau saya sekolah bahasa ya, pokoknya setiap hari begitu aktivitasnya. Pokoknya repot kalau saya jam biologisnya muter, waduh pusing lah itu. Nah, tapi intinya jangan biarkan tangan itu berhenti bekerja, saudara. Sampai tua pun jangan berhenti bekerja. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Jangan tunda-tunda apa yang bisa kita kerjakan hari itu. Termasuk dalam melayani Tuhan. Banyak orang berpikir, nanti. Padahal pekerjaan pelayan itu bisa dilakukan hari ini, saudara. Sehingga orang-orang ini banyak kehilangan momentum dalam hidupnya. Ya, untuk berdiakonia dan bermarturia. Dan untuk berguna dalam komunitas. Ya, nanti tanggung. Saya sempat begitu ya. Tetapi setelah saya mengerti, saudara ya, ternyata setiap kita membuat penundaan,
Ya, sebetulnya momentum itu kita lewatkan. Setiap penundaan yang kita buat, selalu ada momentum yang kita lewatkan, saudara. Kita berpikir, belum musimnya, belum waktunya. Lakukan sesuatu, saudara, dalam hidupmu. Jangan pokoknya tanganmu berhenti bekerja. Jangan biarkan tanganmu berhenti. Jangan tanganmu nggak berkarya. Karena cinta yang sejati itu menghasilkan sebuah karya, saudara. Cinta yang sejati itu kan menghasilkan sebuah kreativitas. Pada mulanya, kembali ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya sang cinta create sesuatu, saudara, langit dan bumi. Dan takdir ilahi kita adalah bekerja, saudara. Itu ada sebuah takdir ilahi. Adalah sebuah perintah yang kudus. Karena bekerja adalah sebuah ibadah. Makanya lakukan pekerjaanmu itu dengan segenap hati, dengan tanggung jawab, namun juga jangan sampai mengorbankan anak istri, keluarga. Karena keluarga juga ibadah, saudara. Memelihara keluarga, ya kemarin kita baca sama-sama ya di Timotius, orang yang tidak memelihara keluarganya itu lebih buruk daripada orang yang murtad. Jadi bekerja, tapi kudu memelihara keluarga. Ya, perhatikan orang tua. Jangan sampai kamu hidupnya meminta-minta dan tidak bekerja. Itu salah besar, saudara. Jangan kamu tidak bekerja dan malah meminta-minta. Itu salah besar. Ya, salah besar. Ingat-ingat. Biar terus bekerja tanganmu, saudara. Jangan meminta-minta. Tanganmu terus bekerja. Jangan meminta-minta. Suatu ketika, ya, pekerjaan yang sepele itu akan berbuah. Kita nggak ngerti. Di dalam manajemen, ya, kalau saya cari karyawan, saya nggak cari orang yang nganggur, saudara. Saya nggak mau cari orang yang nganggur. Dulu sudah pernah saya cerita ya. Saya selalu cari orang yang masih bekerja. Karena orang yang sudah nganggur, apalagi sudah berapa lama nganggur, 3 tahun, Pak. Waduh, pusing, saudara. Karena dia akan semangat kerja pada hari pertama, hari kedua, seminggu pertama. Minggu ketiga dia tidur, saudara. Kenapa? Karena 3 tahun dia sudah biasa tidur. Aduh inilah, aduh izin inilah. Kaget, saudara. Badannya kaget, tiba-tiba suruh kerja jam 8 sampai jam 6 sore. Kaget. Tapi kalau orang yang sudah biasa kerja di pantang, saudara, ya kerja terus dia walaupun dia capek, aduh ini, tapi dia kerja karena sudah rutin. Settingannya sudah jam biologisnya dia ada settingan kerja. Beda dengan yang sudah 3 tahun nganggur, settingan tidur. Settingan duduk, ngopi, ngerokok. Makanya Anda yang nganggur-nganggur di rumah, ya yang nggak punya pekerjaan karena PHK, di rumah pun jangan nganggur, saudara. Ya kalau ada uangnya juga jangan bisnis-bisnis yang beresiko. Nanam di pot kecil-kecil. Pokoknya lakukan sesuatu yang jangan berhenti, saudara. Dari pagi melek ya sampai sore. Nanam. Ya kan? Taruh di pot kan? Kan gampang nanam itu di Indonesia tuh gampang. Bikin sesuatu pokoknya jangan sampai tidur bingung. Kenapa enggak kerja? Bingung. Mana masih tidur? Loh, dicariin setiap kali dicariin masih tidur. Lakukan sesuatu. Ya, waktu saya nganggur, saudara, saya bukan orang IT ya, saudara ya. Tetapi waktu saya ngalami nganggur, saya belajar bikin website sendiri, belajar lawan soal sendiri. Oh, IQ-nya tinggi. Oh, enggak, saudara, bukan masalah IQ tinggi. Itu kan saya bilang website. Tetapi ada kerjaan yang bisa dikerjain. Yang Anda suka apa? Yang Anda suka apa? Saya sempat belajar bahasa Korea ya. Saya sempat belajar bahasa Korea karena saya pikir saya pernah kerja di perusahaan Korea. Sekarang udah lupa semua ya, kalau udah 20 tahun saya nggak pakai ya. Saya pernah kerja di perusahaan Korea, saudara ya. Sempat saya belajar bahasa Korea waktu saya nganggur, ya, tetapi
saya cari sesuatu yang berguna. Dan tidak pernah saya biarkan diri saya menganggur. Hidup saya harus selalu berguna. Hidup yang berguna ini, ya saudara, suatu ketika kita akan menuai. Karena kita nggak membiarkan sel-sel tubuh kita ini dorman, tidur. Waduh, waktu Anda biar itu sakit semua, saudara. Bisa nganggur, nganggur. Tapi ketika Anda ditanya, Anda nganggur? Iya. Tapi ya sebenarnya nggak nganggur juga. Kenapa ya? Saya ada banyak kesibukan di rumah. Apa? Nanam-nanam. Atau apa? Terus hasilnya gimana? Iya, saya nanam ini, nanam itu, nanam itu. Dan seringkali kenganggurannya itu, yang nanam-nanam itu malah jadi duit, saudara. Coba bikin bonsai, bikin apa sesuatu. Banyak hal, termasuk hobi. Hobi yang tidak keluar uang. Tetapi hobi yang malah bisa jadi uang. Nah, jadi jangan bikin hobi yang keluar duit, saudara. Hobi yang malah mendatangkan uang. Tapi jangan diem tidur. Salah, saudara. Nah, ini nyindir orang nganggur yang miskin-miskin, enggak. Bahkan orang kaya pun banyak pengangguran, ya pengangguran terselubung. Ya, tapi selalu tangan itu bekerja. Bahkan Anda aktif di Damaris melayani pun sebuah pekerjaan, saudara. Tiap malam, ya, itu sebuah pekerjaan. Nah, ini Damaris lagi berangkat nih ke Cianjur. Ikut aja daftar volunteer, sebuah pekerjaan. Nah, kalau Galarua lagi butuh volunteer, sebuah pekerjaan, saudara. Kita tidak tahu mana yang itu akan membuahkan hasil. Mungkin kita ikut terlibat di dalam aktivitas. Ya, banyak sekali aktivitas di komunitas kita. Kita nggak ngerti. Bahkan Anda rajin ikut doa pagi juga sebuah pekerjaan. Ya kan? Saya waktu nggak bekerja, saya pasti sekolah, baca buku, belajar, nulis buku. Ya, selalu ada saja saya kerjakan, saudara. Dulu saya ngeblog ya, bikin blog marketing ya, tentang marketing saya kasih ya, ilmu marketing. Yang saudara nggak akan dapat dari yang bahasa aneh-aneh itu, bahasa aneh-aneh itu percaya saya, saudara. Saya tuh kalau mau marketing ya, saya cuman kalau nih ya ada proposal begini, ya, cuma intip sedikit saja begini, saudara. Saya taruh arasan. Oke, bisa, tak buka lagi baru. Nah, salah nih. Saya bikin sendiri, saudara, konsepnya. Nih, bikin ini. Pasti meledak barangnya. Nggak pakai teori-teori yang aneh-aneh begitu ya. Kotler, Hermawan Kartajaya, Alris, aduh, mumet itu, saudara. Nggak usah pakai yang begitu-begitu, itu saja sudah nggak dipakai, saudara. Saya kemarin anak saya bawa buku itu ke rumah, Hermawan Kartajaya sama Philip Kotler. Saya bilang sama anak saya, NN, ini zaman papa baru belajar dan pakainya ini, Tapi kenyataan ini nggak bisa dipakai nanti kalau sudah kerja. Anak saya kaget. Herman Kartajaya ini papa tahu semua nih, Philip Kotler, Alris, Laura Alris, Kotler, papa tahu semua ini kurang. Kurang. Ngerti nggak, saudara? Karena saya banyak praktek dan saya sendiri nulis ya. Cuma nggak saya bukukan ya. Karena padahal banyak ya. Nah, kalau yang di apologet itu baru saya bukukan itu ya, yang apologetika ini. Tapi ada sesuatu, saudara, dan itu nggak cuman berlalu begitu saja. Ada tujuannya saya bangun. Nah, jadi nggak terus kayak orang nganggur pun, iseng-iseng pun ada targetnya. Nah, itu loh, saudara. Nganggur pun, iseng-iseng pun ada target. Jangan biarkan otakmu, tanganmu ya celutak. Cuma main game. Itu kan juga ngerjain sesuatu kan? Oh, jangan. Kalau Anda main game, Anda juga mikir, gimana ya? Saya dengar, ini saya belum lihat ya. Satu dari orang di pemuritan kita, nganggur,
gaji terakhirnya, uang terakhirnya, dia ngelihat anaknya main game, dimodali anaknya, saudara. Diajari, jadi dia kerjanya jadi mentor buat anaknya. Terus anaknya sekarang jadi gamers, jadi bikin gamer, jadi salah satu kontributor game, saudara. Dan bisa menghidupi seluruh keluarganya. Itu nganggur, saudara. Ya, saya sedang cek lagi ya, saya lagi nanya-nanya nanti. Nah, selalu ada, karena saudara, kalau dasarnya kamu itu bukan orang malas, kalau dasarnya kamu adalah orang-orang yang ingin berkontribusi, hidupnya ingin berguna, bukan cuma malas ya, tapi ada dasar orang yang pelit ya, orang yang kikir terhadap membagi sesuatu dalam hidupnya, bukan masalah uang, tapi membagi sesuatu. Ya itu seperti Rasul Paulus, saudara. Dia ingin hidupnya itu bukan buat dirinya sendiri, tapi hidupnya itu bisa berbagi buat orang lain, berguna. Berguna untuk orang lain, membagi hidupnya, melakukan sesuatu. Ibu ketua kita, ya punya uang, tapi di rumah tetap dia kerja, dia tetap ngurusin Damaris. Walaupun sudah usia pensiun, saudara. Pak Toping, sama. Semua di komunitas kita orang-orang yang bekerja. Walaupun sudah tua, walaupun sudah punya uang, walaupun mereka semua orang yang bekerja, nggak ada yang nganggur, saudara. Ya entah kenapa kita kumpulnya sama orang-orang seperti itu. Pak HW masih bekerja. Sehari 3 jam nungguin kalian, saudara. Nungguin kalian para diaken-diaken. Coba bayangin. Disiplin, kadang-kadang saya yang kelupaan, yang buka Zoom. Karena saya lagi di kelas kan. Aduh lupa, lagi di kelas kan. Karena di kelasnya bareng-bareng, kalau lagi bareng-bareng kita sering lupa ya. Tapi kalau kita salah satu ya bisa, karena si Wesley sekarang kuliahnya padat banget. Dulu kan kuliahnya di rumah, nah sekarang kuliahnya kan setelah COVID selesai, kuliahnya langsung ke sekolah, jadi nggak bisa buka laptop. Nah, ada sesuatu saudara yang berguna dalam kehidupan berkarya. Dan kita tidak tahu yang mana yang akan berbuah. Yang mana yang tiba-tiba masuk. Saudara, komunitas Embun Pagi ini sudah banyak menyelamatkan nyawa manusia, saudara. Kelihatannya yang datang cuman 40 pernah ya, kadang-kadang 60 ya pernah ya. So, sedikit kan, online. Tapi kita sudah selamatkan nyawa banyak orang, saudara. Dari komunitas Embun Pagi ini. Kita dari Dokter Medsos sudah berapa banyak jiwa yang kita selamatkan melalui Dokter Medsos. Padahal yang nonton cuma 200 live-nya. 2.000, 3.000. Tetapi sudah berapa banyak nyawa kita selamatkan coba dari Dokter Medsos ini. Berapa banyak kebaikan yang sudah disalurkan di situ oleh orang-orang di Dokter Medsos yang kelihatannya ngerumpi-ngerumpi, opa-opa, oma-oma. Tapi opa-opa, oma-oma ini yang orang udah mau mati, nyari gas, panik. Cuma nelpon Dokter Medsos langsung dapat, saudara. Ya kan? Itu contoh itu ya. Cari dokter jahat. Semua, ada semua. Dari komunitas yang sederhana. Tapi orang-orangnya memberikan kontribusi yang luar biasa ya. Menyelamatkan saudara, kalau pernah menyelamatkan nyawa satu orang itu rasanya tuh seneng, cerita-cerita terus saudara. Ini sudah berapa banyak nyawa yang kita selamatkan melalui komunitas kita coba. Ya. Ya kan, Anda kalau bisa di tengah jalan menyelamatkan satu nyawa terus dia jadi hidup lagi, gak jadi mati, seneng banget ya. Ini sudah berapa banyak tuh di setiap komunitas kita. Bisa begitu saudara ya. Dan tiap kontribusimu itu menghasilkan buah-buah itu. Kita tidak tahu yang mana. Anda kontribusimu, yang penting ada buahnya. Oh ini berkat Pak Paul. Oh bukan, salah, bukan berkat saya. Saya ini kan cuma membuka Zoom saja. Saya ini cuma bukain Zoom saja. Tuh. Ya kita semua. Sama saya melakukan pengarahan supaya acara-acara itu jadi teratur jamnya semuanya ya saudara ya. Tapi kan masing-masing ada yang pegang sendiri-sendiri acaranya.
Saya nggak bisa campurin urusannya dokter medsos. Saya juga nggak ngerti. Karena mereka sudah lama di sana dan kita sudah membagi 30 kursi roda, saudara, bayangin. Dokter medsos ini sudah membagi 30 kursi roda loh, saudara. Sakti ya, sangar, saudara. Coba saudara bayangin. Dan mereka nggak sembarangan asal-asalan. Enggak, mereka orang profesional, saudara ya. Dokter, benar-benar dokter. Dokter Sostenes dan kroni-kroninya. Ya kan? Pak Hawi jadi moderator. Ngatur dengan tekun setiap hari Senin sampai Jumat, bayangin. Nah, nanti ya kita tunggu Mun Pagi ya, Mun Pagi, tunggu tanggal mainnya. Ini kita lagi cuma nunggu, jadi sudah masuk semua berkasnya. Terus kita berkembang terus komunitasnya. Anda masuk ke sana, saudara. Anda yang nganggur-nganggur, ada aktivis ya. Kalau Damar kasih lagi pelayan ke Baduy. Kalau Anda di Jakarta, telepon Bu Vivin. Bu Vivin, aku ikut pelayanan ya. Ya kan? Bu Vivin itu sampai sama Pak Alex itu sampai kewalahan. Kita baptisan banyak loh, saudara. Ini Pak Alex masih utang baptisan sama saya banyak loh, saudara. Kita banyak baptisan yang belum bisa dilakukan karena kita nggak ada orang. Ya, kita kurang orang. Saya juga nggak bisa sembarang orang, mesti koordinasi dengan Pak Alex, Bu Vivin. Ya, ini kan yang di Jawa Tengah ini ada Pak Harto, udah bisa ya, sama Bu Vivin juga bisa. Jawa Timur kita ada lagi, saudara. Masih ada lagi Jawa Timur tambah 2 lagi. Bali kemarin sudah ada Pak Franky. Coba bayangin komunitas. Nih Kalimantan, Pak Enardo. Coba saudara. Kalimantan ini kita ada Pak Enardo. Ada 4 orang mau dibaptis lagi di Kalimantan. Coba. Dari cuman ide yang simpel, saudara. Ya. Jadi komunitas. Apakah saya orang baik? Enggak. Saya kan sudah cerita apa adanya. Saya bukan orang baik, saudara. Ya, saya hanya ingin menjadi baik dan berguna. Orang mencaci maki saya nggak apa-apa, memang saya bukan orang baik. Ya kan? Dasarnya kan saya memang bukan orang baik. Jadi apa yang mau diharapkan dari saya? Ya pokoknya karena saya pengen berguna saja. Selanjutnya Anda masing-masing yang harus berguna. Karena saya juga bukan orang baik, saudara. Jangan ngarep-ngarep saya, Anda datang sama saya malah diomel-omelin. Karena memang saya bukan orang baik, saudara. Ya, datang malah diomel-omelin. Iya, salah sendiri, ngarep-ngarep sama manusia. Saya ini kan hanya penyedia saja, menyediakan sarana saja. Kalau saya khotbah ini kebetulan mengena di hatimu, puji Tuhan, nggak mengena ya sembuh sekarapmu. Ya kita kan juga jauh, mau apa, saya bisa datengin, nengokin, nggak bisa. Makanya kita mau bikin Mun Pagi, itu pun kita tingkatkan pelayanan kita. Gimana caranya ya supaya saya jauh, kita tingkatkan, saya training orang-orang baru. Dengan yang saya tahu. Ya, tentu saya lebih tahu karena saya kuliah ya, saudara, dan saya pernah jadi gembala juga kan. Kita tingkatkan kualitas pelayanan kita. Makanya Anda semua terlibat, ya, terlibat untuk berguna bagi masing-masing yang lain, untuk berguna di dalam komunitas ini, bukan sekedar aktif hura-hura, ya, bukan sekedar, tapi Anda punya ada satu, ya, perencanaan, profesionalisme yang masih dimaksud gitu ya. Bukan ada maksudnya apa-apa mau ngelelesi Bu Vivin supaya boleh utangan. Bukan mau ngelelesi sama Pak Stephen supaya boleh utangan. Enggak, saudara. Yang maksudnya ada target itu, ada profesional. Masuk jangan cuman hura-hura pesorak-pesorak terus Anda bikin susah di sini. Tapi Anda masuk, Anda profesional. Kayak Pak Hawi profesional. Duduk, kejakan, ini lakukan, dia cek, bisa ngerti, Pak Paul itu salah, lupa ini Pak Jimmy ngawur, lupa, Pak ini bisa tahu itu Pak itu bisa tahu karena ngamatin, nggak cuma duduk buka, cuma begitu, ngamatin, ya. Ini bilang, wah ini memang benar-benar orang profesional. Saya beruntung sekali ya, Tuhan kirim kita semua orang-orang profesional ya. Ya kan, tiba-tiba dokter Andaru dari mana coba bisa dipucuk-ucuk masuk. Ya kan? Ada Pak Kwang juga ya. Saya senang sekali ada Pak Apeng ya, malaikat pencatat.
Yes, pokoknya semua tiba-tiba ada kontribusi saudara di dalam komunitas ini. Sekecil apapun itu berguna kontribusi itu saudara. Bukannya malah datang cari utangan, itu bukan kontribusi, namanya bikin susah. Anda menunda untuk berkarya, untuk berbuah. Cinta itu selalu bekerja saudara, cinta itu selalu menghasilkan. Di dalam komunitas, cinta itu menghasilkan karya-karya, memberikan sumbangsi, memberikan kontribusi. Upahmu bukan hanya aja Anda mendapatkan feedback yang baik, tapi upahmu juga besar di sorga, saudara. Setiap kontribusi sekecil apapun, sekali lagi saya ingatkan, yang bikin ringkasan, kompilasi video Embun Pagi, jadi rapi, adalah seorang yang sakit, cacat, saudara. Sakit sehingga lumpuh semuanya, cuman bisa ngerjakan tangannya doang. Kalau ikut kelas evangelis kita, kelas apologetik ini sambil tiduran, sambil nonton begitu, saudara. Saya pernah dibukain videonya, saya kaget, saudara. Dia rajin, ya malah ikut seminari online, saudara. Coba bayangin. Dan dia tiap hari cuman pakai mouse, kerjanya cuman pakai mouse saja dia. Tik 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 bikin Embun Pagi kita, saudara. Iya kan? Kontribusinya itu luar biasa, itu bukan cuman itu luar biasa sekali ya. Banyak orang-orang bagaimana cara kita Embun Pagi ini bisa punya rekaman yang bagus. Selemah apapun, sekecil apapun, kelihatannya sepele, saudara. Tapi kompilasi itu luar biasa. Doa ada yang bikin bukunya, saudara, dinuliskannya ringkasannya. Ya, supaya bisa diberkat. Karena itu pertumbuhan iman kita kan. Embun Pagi ini adalah sebuah urutan pertumbuhan iman, saudara. Semua ada kontribusinya. Dari yang pinternya kayak Pak Alex, sampai yang dikira nggak mampu apa-apa, saudara. Yang seakan-akan nggak mampu, yang lumpuh. Semua ya. Dari yang kreatif, ya kan, sampai yang, ya pokoknya saya cuma ikut bantu-bantu, angkat-angkat. Semua ada kontribusinya. Dari yang uangnya banyak, sampai yang cuma hanya kasih 10.000. Ya, cuma hanya kasih 25.000. Itu kontribusi, saudara. Itu adalah sebuah wujud cinta. Lakukan step pertama itu, saudara. Ya, saya dapat laporan, Pak, saya nurut Bapak nih, Pak, saya menabur 25.000 rupiah. Saya tahu dia menabur dari kekurangannya, saudara. 25.000. Dan saya menghargai, saya respect dengan itu. Luar biasa ya. Luar biasa, saudara. Upahnya bisa di surga loh, saudara. Ya, sekecil apapun kontribusimu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.